Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini Panggilan Iman. Dan saya sangat bersuka cita karena keyakinan kita semakin dikuatkan. Sehingga badai apapun kehidupan ini tidak akan membuat engkau tergeletak. Sebab dirimu berharga. Ya, berharga karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar keyakinan kita adalah firman-Nya. Mari semakin semangat baca firman Tuhan. Doa supaya kita dibuka hikmat kita, pikiran kita oleh Tuhan, hati kita menerima dan kita menjadi pelaku firman. Saudara, masih dalam tema yaitu dirimu berharga karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Saya dan saudara berharga loh. Berharganya diri kita bukan cara pandang dunia. Banyak harta, banyak uang, atau jabatan yang semakin tinggi. Semua itu hanyalah bonus dalam kehidupan. Tetapi berharganya diri kita karena kita sudah pasti diselamatkan. Kalau kita ada di dalam Kristus, sungguh-sungguh melakukan firman pasti diselamatkan. Yang kedua, Dia sang juru selamat dalam dunia ini sampai kita dalam kekekalan atau setelah kita meninggal dunia. Betapa berharganya diri kita. Saudara boleh dalam keadaan miskin atau dalam keadaan sederhana atau dalam keadaan kaya sekalipun, di mata Tuhan itu berharga. Taruh dalam hatimu, dalam imanmu, saya berharga karena Tuhan Yesus. Amin. Dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, dan kita mau hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Dari mana? Dari firman-Nya. Ikutilah firman-Nya seputar dirimu berharga karena Tuhan. Sebelum kita mendengar kitab Amsal ini yang sama-sama kita mau baca dan belajar, mari kita awali dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati, hidup ini di dalam Tuhan. Kami perlu pewahyuan, pengertian dengan mudah, sederhana, sehingga kami dapat melakukannya. Kami percaya firman-Mu ada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti ada, pasti terjadi, pasti digenapi. Terima kasih. Berdoa buat mereka yang setia mendengarkan channel ini. Apapun keluhan, apapun masalah, tantangan silih berganti, mereka tetap mengalami kuasa, kasih, dan pribadi Allah yang esa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hanya nama Yesus saja dimuliakan. Hamba semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab, hanya 4 ayat saja. Amsal 19 ayat 26 sampai 29. Terakhir ya, bagian ke-6. Ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Seorang penulis atau kisah dari Amsal ini salah satunya atau yang dikisahkan oleh Raja Salomo. Raja Salomo, maksud saya Raja Salomo ini mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Takut akan Tuhan dan pengetahuan firman. Sehingga anak ini mengasihi Tuhan, mengasihi juga orang tua. Saudara, mengasihi orang tua bukan hanya berupa uang saja, tetapi mengasihi orang tua ketika kita mau taat, mau rendah hati sebagai anak.
Demikian kita juga kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, apapun kondisi kita. Mengasihi Tuhan atau mengasihi orang tua bukan harus kaya dulu, melimpah dulu. Tapi dalam hal sederhana pun, kita ingat orang tua, kita tolong orang tua, kita hormati orang tua, maka kita adalah orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Sebab ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau ibunya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Dirimu berharga, saudara. Jangan contoh atau ikuti teladan dunia. Teladan dunia sekarang mudah memberontak orang tua. Apalagi orang tuanya, maaf ya, susah, miskin. Dilupakan orang tua. Tapi orang tua juga kalau udah kaya, jangan lupakan anak-anaknya. Nah, saudara, bahwa jangan sampai kita sebagai anak, apapun kondisi orang tua kita, ingatlah mereka adalah wakil Tuhan di dalam hidup kita yang terlihat. Karena mengasihi Tuhan yang utama, baru mengasihi sesama. Tidak mungkin kita melihat yang dengan mata kita tidak mengasihi, tapi kita berkata aku mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Harus juga yang dilihat kita kasihi. Apalagi orang tuamu dalam keadaan sederhana atau maaf miskin. Kita harus mengasihi, jangan memberontak, jangan menolak. Kita bahagia. Hidup kita Tuhan senang, dimuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi orang tuamu, kasihilah orang tuamu dengan tulus hati, karena mereka sudah berkorban buat kita. Kita ada di kandungan ibu kita berusaha melahirkan kita dengan kesakitan, perih, pedih, dan lain-lain. Betapa pengorbanannya diberikan kepada anaknya. Masakan kita anaknya tega menganiaya, mengusir ibu? Jangan ya saudara. Tidak baik. Sekalipun dunia melakukan hal itu, saudara anak Tuhan, orang percaya, jangan lakukan itu. Kasihilah orang tuamu, apalagi dalam keadaan sulit. Tetap kasihi dia, hormati dia sebagai wakil Tuhan di bumi ini, di rumahmu, di kehidupanmu. Ayat 27. Hai anakku, wow, saya sangat suka. Hai anakku. Karena pengetahuan yang benar tentang Tuhan, hikmat, pikiran yang benar selalu menyapa dengan indah, dengan baik, dengan ramah. Kita kita sudah, status kita adalah anak kesayangan Tuhan. Seperti apa anak kesayangan Tuhan? Kita mau mengikuti firman-Nya. Hai anakku, jangan lagi mendengar didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Jangan sampai menyimpang apa yang sudah tertulis dari firman Tuhan. Berat ya? Ya, manusia terdiri dari daging. Daging ini selalu menarik kita untuk melakukan dosa, untuk hidup dalam dosa. Tetapi kalau kita punya hubungan yang melekat dengan Tuhan, maka kita mau mengikuti pengetahuan, yaitu firman-Nya, pengetahuan firman. Amin. Saudara berharga loh. Jadi berharganya saudara bukan punya rumah mewah, mobil 10, kedudukan yang tinggi. Itu hanyalah bonus. Saudara boleh memiliki itu, tidak salah. Tetapi berharganya saudara karena saudara mau menaruh firman. Engkau dikuatkan oleh firman Tuhan.
Ayat 28, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan, meremehkan. Buat apalah hidup ini susah. Saya beri contoh ya, ini contoh saja. Ada orang yang membawa kita kepada hal dosa, tetapi menguntungkan. Misalkan, ini contoh ya, jual diri. Jadi pelacur atau laki-laki jual diri juga. Enak loh dapatnya. Cepat, tepat, dan enak. Dan ini membantu perekonomian atau keuangan diri kita. Nah, itu namanya tipu daya setan. Saksi dusta. Kelihatannya kita bangga, kelihatannya cepat, kelihatannya sangat mengenakan, membahagiakan diri kita. Tetapi ingat, iblis atau dosa tidak pernah gratis. Ada konsekuensinya. Ada murka Tuhan. Ada hukuman bagi kita. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Suatu saat kita kena batunya. Enak dapat segalanya. Uang cepat. Nah saudara, saya tidak menyinggung siapapun. Tapi ini contoh. Ini hanya contoh. Saksi dusta mencemoohkan hukum. Udahlah, percuma, hukum itu nggak ada gunanya. Tapi lihat, mulut orang fasik menelan dusta. Ya, suka dengan kebohongan. Senang dengan kebohongan. Ayat 29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Hukuman selalu ada, saudara. Jangan pernah merasa, oh hidupmu enak-enak saja karena beratnya ekonomi. Memang berat ekonomi, tetapi bukan itu jalan yang tepat. Justru engkau kena penyakit, hidupmu hancur, terus rumah tanggamu atau anak-anakmu, keturunanmu pun hancur. Karena itu hukuman. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Kalau engkau salah dalam hal itu, kembalilah ke jalan Tuhan. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, minta Tuhan tolong. Karena itu dosa yang tidak mudah untuk hilang begitu saja, menjadi luka, berbekas. Tetapi saudara tetap dikasihi Tuhan. Kalau saudara memang kembali kepada Tuhan. Ini hanya contoh saudara, supaya kita terbuka wawasan hati kita menerima firman. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Selalu ada rencana yang indah bagi kita yang percaya. Bukalah hatimu, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dirimu berharga. Hidup hanya satu kali. Mari cintailah firman, lakukanlah firman. Maka kau berbahagia dan bahagia. Dan bahagia. 3 kali. Bahagia, bahagia, bahagia. Dan ujungnya kamu berharga. Tuhan mengasihi orang berdosa supaya dia bertobat dan hidup sungguh-sungguh. Tapi Tuhan akan murka kepada mereka yang mencemooh hukum, meremehkan hukum, merendahkan hukum. Hukum tidak berlaku. Siapa bilang hukum pasti berlaku? Karena hukum Tuhan itu adil. Tapi ingat saudara, bagian kita bukan menghakimi, tapi hidup dalam kebenaran. Yang benar pasti akan muncul kebenaran. Sekalipun saudara direndahkan, tapi hidup saudara benar, Tuhan bela saudara. Tapi kalau hidup saudara masih terikat, terbelenggu, kembalilah kepada kebenaran. Jangan remehkan, karena ada hukuman bagi si pencemooh. Tapi satu hal juga, Tuhan melatih iman kita, memproses hidup kita.
sepertinya tanda kutip Tuhan meninggalkan kita. Seperti kena hukuman diri kita yang mengasihi Tuhan juga. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu penyayang, penuh belas kasihan, panjang sabar kasih sayang. Sekalipun engkau anak Tuhan, orang percaya, engkau bukanlah anak gampangan, tapi anak raja yang diproses, dibentuk iman saudara. Amin. Saudara memahami ya, bisa membedakan kedua sisi hidup dalam dosa atau menolak, meremehkan hukum, tapi hidup di dalam anak Tuhan diproses juga. Namun hasilnya sangat indah. Sampai keturunanmu pun akan menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun berada. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya percaya Roh Kudus akan lebih lagi berbicara dalam hatimu, menguatkan engkau dalam kondisi keadaan yang berat sekalipun. Datanglah pada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan itu kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan memberkati, dan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang hidup memampukan kami. 4 ayat menguatkan iman kami, supaya kami sebagai anak, kami tidak menolak didikan firman Tuhan, didikan orang tua yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi orang tua kami, terlebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mampukan kami untuk melakukan firman, terangi hati kami, pikiran kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai di sini saja. Kita sudah bagian ke-6. Silakan kalau saudara belum mendengar bagian 1 sampai 5, tinggal diklik saja bagian 1 sampai 5 supaya saudara sempurna dalam pasal 19 di kitab Amsal ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa dukung selalu dengan like, comment, subscribe, dan share dari handphone saudara supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita selalu. Shalom.